Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia bersama saya Nina Farliana. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang unemployment atau pengangguran. Nah, ada beberapa hal tujuan pembelajaran kita dalam topik kali ini. Kita akan memahami apa itu yang namanya pengangguran alamiah. Kemudian yang kedua, penyebab dari pengangguran itu apa saja. Dan yang ketiga adalah memahami bagaimana perilaku pengangguran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada topik kali ini. Nah, yang pertama, when do we have full employment? Kapan kita mempunyai kesempatan kerja penuh? Nah, kalau kita berbicara masalah employment atau kesempatan kerja, ini pemerintah itu terus khawatir mengenai tingkat pengangguran yang luar biasa tinggi. Kenapa? Karena tingkat pengangguran itu menjadi salah satu indikator atau barometer praktis kesehatan suatu perekonomian di suatu negara. Nah, ketika tingkat pengangguran yang luar biasa rendah, jadi ini ada tinggi, pengangguran yang tinggi, kemudian ada tingkat pengangguran yang luar biasa rendah, itu karena mencerminkan situasi di mana ada permintaan berlebih di pasar tenaga kerja yang dapat menyebabkan kenaikan upah dan dengan demikian akan menyebabkan tekanan inflasi. Jadi tingkat pengangguran yang rendah itu akan menyebabkan terjadinya inflasi karena ada permintaan yang berlebih di dalam pasar tenaga kerja. Nah, pemerintah itu akan mengambil beberapa langkah untuk menstimulasi permintaan tenaga kerja ketika mereka percaya bahwa pengangguran itu akan berlebihan. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan natural rate of unemployment atau tingkat pengangguran alamiah? Nah, the full employment atau kesempatan kerja penuh atau yang disebut dengan natural rate of unemployment (NRU) itu sulit untuk didefinisikan secara tepat. Jadi kesempatan kerja penuh atau tingkat pengangguran alamiah itu sulit didefinisikan. Jadi ini ada beberapa bahasan. Yang pertama, tingkat pengangguran alamiah atau NRU itu adalah tingkat di mana upah dan inflasi harga stabil atau pada tingkat yang dapat diterima. Nah, pekerjaan penuh adalah tingkat pengangguran di mana lowongan pekerjaan sama dengan jumlah pekerja yang menganggur. NRU ini adalah tingkat pengangguran di mana setiap kenaikan permintaan agregat, kenaikan permintaan secara keseluruhan tidak akan menyebabkan pengurangan lebih lanjut dalam pengangguran atau pengangguran bersifat sukarela. NRU itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan tingkat pergantian sukarela di kalangan pekerja yang dipekerjakan, pergerakan masuk dan keluar dari angkatan kerja, kemudian lamanya waktu yang dibutuhkan bagi penganggur untuk menemukan pekerjaan yang dapat diterima, kemudian lapangan kerja penuh atau tingkat pengangguran alamiah ini sulit untuk didefinisikan secara tepat. Nah, itu alasannya beberapa hal. Jadi kalau kita mendefinisikan tingkat pengangguran alamiah ini ada beberapa definisi gitu. Nah, natural rate of unemployment itu rata-rata pengangguran yang berada dalam perekonomian yang sedang berfluktuasi. Artinya, sejumlah tingkat pengangguran tertentu atau rata-rata pengangguran yang berada dalam kondisi perekonomian yang sedang berfluktuasi atau sedang dalam keadaan yang tidak stabil. Misalkan saat resesi, sebenarnya pengangguran itu naik di atas rata-rata pengangguran alamiahnya. Sedangkan pada saat booming, sebenarnya pengangguran itu sedang turun dari rata-rata tingkat alamiahnya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa data natural rate of unemployment tahun 1955 sampai tahun 2000
Yang garis biru itu merupakan tingkat pengangguran atau unemployment rate. Kemudian yang merah ini adalah natural rate of unemployment atau tingkat pengangguran alamiahnya. Nah, di sini tingkat pengangguran itu naik turun. Kadang-kadang dia posisinya ketika resesi dan ketika booming itu juga kita bisa lihat dari data ini. Nah, first model of the natural rate, di sini beberapa model untuk mengukur tingkat pengangguran alamiahnya. Di sini misalnya kita akan menggunakan L. L itu adalah kepanjangan dari labor, yaitu angkatan kerja. E itu adalah employment atau yang sedang bekerja. Kemudian U itu adalah unemployment alias pengangguran, dan U per L, unemployment per labor, itu akan menghasilkan yang namanya tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran itu adalah banyaknya orang yang menganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Maka di situ akan menghasilkan tingkat pengangguran. Dengan asumsi yang pertama adalah labor atau L itu ditentukan oleh variabel eksogen, variabel yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, dalam waktu bulan tertentu, S itu adalah kepanjangan dari rate of job expiration, yaitu angkatan kerja yang berhenti kerja, expiration, yaitu berhenti kerja, dan F itu adalah angkatan kerja yang diterima kerja. Jadi finding, angkatan kerja yang diterima kerja itu. Nah, selanjutnya transisi di antara employment dan unemployment. Kalau kita mengacu kepada dua asumsi ini, kita bisa lihat yang pertama, employed atau pekerja itu adalah angkatan kerja yang di sini menemukan pekerjaan kemudian dikalikan dengan unemployment, maka dia akan menghasilkan yang namanya pengangguran. Sedangkan unemployment itu dia merupakan angkatan kerja yang expiration alias berhenti kerja dikalikan dengan employment. Ini dikalikan dengan employment ini. Nah, ini adalah transaksi hubungan antara employment dan unemployment. Silahkan bisa dipahami lebih lanjut di slide yang sudah saya berikan. Nah, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Di sini jenis pengangguran dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan jam kerja dan yang kedua berdasarkan penyebab terjadinya. Kita akan bahas satu per satu, akan saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah berdasarkan jam kerja, ada pengangguran terselubung atau disguised unemployment, ada setengah menganggur, dan ada pengangguran terbuka. Sedangkan berdasarkan penyebab terjadinya, ada pengangguran friksional, pengangguran konjungtural, pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran siklis, dan pengangguran teknologi. Nah, tugas kalian di sini adalah untuk topik kali ini silahkan jelaskan jenis-jenis pengangguran yang sudah saya paparkan di sini. Di sini ada berdasarkan jam kerja dan berdasarkan penyebab terjadinya. Silahkan nanti kalian kerjakan di menu forum diskusi. Nah, selanjutnya the steady state condition, yaitu suatu kondisi pasar tenaga kerja yang stabil dalam keseimbangan jangka panjang tenaga kerja adalah konstan. Artinya, kalau kita melihat the steady state condition ini, yaitu mengacu ke transition between antara employment dan unemployment, maka di sini kita bisa lihat expiration dikalikan dengan employ sama dengan finding, angkatan kerja yang diterima kerja dikalikan dengan unemployment. Yang posisi sini expiration itu adalah
Oke, saya ulangi lagi untuk steady state condition ini. Nah, yang expiration dikalikan dengan employment itu adalah pengangguran yang memperoleh pekerjaan. Pengangguran yang memperoleh pekerjaan sehingga dia masuk ke employment. Sedangkan finding dikalikan dengan unemployment itu adalah orang yang melepaskan pekerjaan. Nah, hal ini sesuai dengan slide yang sebelumnya ini. Dari pengangguran kemudian masuk ke angkatan kerja atau yang bekerja, sehingga di sini ada rumus atau ada formula S dikalikan dengan unemployment, maka dia akan masuk kepada posisi angkatan kerja yang bekerja. Tetapi sebaliknya, jika angkatan kerja dikalikan dengan unemployment, maka dia akan masuk ke posisi yang orang yang melepaskan pekerjaan. Nah, pemecahan untuk keseimbangan tingkat pengangguran di sini kita bisa lihat dari formula yang sebelumnya, transition sebelumnya, F dikalikan U sama dengan S dikalikan dengan E. Nih. Maka kita tinggal memindah saja. Ini S kali E itu L dikurangi U sama dengan S dikalikan L dikurangi S dikalikan U. Pemecahannya untuk tingkat pengangguran, karena U per L itu adalah tingkat pengangguran, maka di sini kita bisa lihat F plus S dikalikan U sama dengan S dikalikan L. Sehingga nanti akan ketemu U per L atau tingkat pengangguran unemployment per labor itu sama dengan S per S plus F. Nah, itu pemecahan untuk mengetahui tingkat keseimbangan penganggurannya. Nanti kita bisa lihat keseimbangan penganggurannya itu berada pada posisi berapa. Nah, contohnya, kalau tadi sudah dijelaskan formulanya, kita lihat contohnya. Setiap bulan, 1% dari pekerja yang bekerja kehilangan pekerjaan mereka. Berarti pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Maka di sini S-nya, expiration-nya, orang yang berhenti bekerja sama dengan 0,01. Nih, 1% ya. Setiap bulan, 19% dari para penganggur itu mencari pekerjaan. Berarti F, finding. Angkatan kerja yang mencari pekerjaan. 19% sama dengan 0,9. Maka, untuk menentukan tingkat pengangguran alamiahnya tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Berapa tingkat pengangguran alamiahnya? U per L-nya berapa? Maka S per S plus F 0,01 per 0,01 plus 0,19. Ketemu hasilnya adalah 0,05 atau tingkat pengangguran alamiahnya yaitu sebesar 5%. Oke, paham ya? Silahkan dipahami lebih lanjut lagi. Nah, implikasi kebijakannya adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran alamiah itu akan berhasil hanya jika menurunkan S atau harus meningkatkan F. Jadi, kalau kita kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengangguran ini yaitu dengan cara menurunkan S atau sebaliknya meningkatkan F. Menurunkan orang yang berhenti bekerja atau meningkatkan angkatan kerja yang telah berhasil bekerja atau masuk ke lapangan pekerjaan itu. Jadi ini adalah policy implication, salah satu upaya atau kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Jadi ada dua ini. Kalau tidak menurunkan S berarti meningkatkan F ini. Nah, slide selanjutnya adalah Undang-Undang Upah Minimum. Pemerintah itu menyebabkan kekakuan upah ketika mencegah upah turun ke tingkat equilibrium atau keseimbangan. Di sisi lain, banyak ekonom dan pembuat kebijakan percaya bahwa keringanan pajak itu lebih baik daripada meningkatkan upah minimum. Jika tujuan kebijakan adalah untuk meningkatkan pendapatan pekerja miskin,
keringanan pajak pendapatan yang didapat atau earned income tax credit adalah jumlah yang keluarga pekerja miskin diizinkan untuk dikurangi dari pajak mereka. Nah, ini berkaitan dengan Undang-Undang Upah Minimum. Jadi, sebenarnya kita dilematis juga antara memberikan keringanan pajak atau meningkatkan upah minimum. Itu yang menjadi PR bagi pemerintah. Salah satunya adalah untuk mencegah tingkat pengangguran. Nah, ekonom itu percaya upah minimum itu akan memiliki dampak. Nah, dampaknya apa? Dampak terbesar pada pengangguran remaja atau pemuda. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan 10% pada upah minimum itu akan mengurangi pengangguran pemuda sebesar 1-3%. Nah, pemuda berkeahlian paling kecil memiliki produktivitas marginal terendah dan mendapatkan kompensasi mereka dalam bentuk magang atau on the job training, karena itu menjadi salah satu bentuk human investasi sumber daya manusia atau human investment. Katakanlah di Menkes Burger yang bicara tentang burger, sekitar 3/4 dari semua pekerja yang diberi upah minimum atau kurang ada pada industri layanan makanan. Kemudian apprenticeship adalah contoh klasik dari latihan yang ditawarkan sebagai pengganti upah. Nah, ini ada beberapa langkah strategis bahwa upah minimum itu akan memiliki dampak. Salah satunya penelitian yang dilakukan di Menkes Burger Yum, kemudian latihan yang ditawarkan sebagai pengganti pemberian upah, yaitu dalam bentuk apprenticeship. Jadi ini adalah beberapa hal bahwa ternyata upah minimum itu juga memiliki dampak. Tidak hanya kalau yang sebelumnya bahwa tidak hanya keringanan pajak saja, tetapi juga ketika kita mengambil kebijakan upah minimum itu dampaknya juga luar biasa. Nah, selain upah minimum ada upah efisiensi. Teori upah efisiensi atau efficiency wage itu menyatakan upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Ya, benar bahwa upah tinggi, semakin tinggi upah yang diberikan kepada seorang pekerja, maka produktivitasnya itu akan semakin tinggi. Jadi, meskipun pengurangan upah itu akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Jadi, kebalikannya, jika terjadi pengurangan upah, maka itu akan berimbas kepada penurunan produktivitas pekerja. Kalau produktivitas pekerja menurun, maka imbas selanjutnya adalah kepada laba yang diterima oleh perusahaan. Teori upah efisiensi pertama menyatakan upah mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, upah tinggi mengurangi perputaran tenaga kerja. Yang ketiga, teori upah efisiensi menyatakan kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan tergantung pada upah yang dibayar ke karyawan. Nah, yang keempat, teori upah efisiensi yang keempat menyatakan upah tinggi akan memperbaiki upaya pekerja ke arah produktivitas. Nah, ini beberapa teori upah efisiensi yang ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah menjelaskan jenis-jenis pengangguran berdasarkan waktunya atau jam kerjanya dan berdasarkan penyebab terjadinya. Jawaban silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang perlu didiskusikan, silahkan bisa ditulis juga di kolom forum diskusi. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.